Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Melekananda, NIM 1803211000099. Nah, saya ini adalah mahasiswi agribisnis angkatan 2018 di Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi pendahuluan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Bab yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian. Di sini yang saya bahas adalah pengertian dari analisis, 3 analisis, yaitu time series, conjoint, dan analisis jalur. Yang pertama yaitu time series atau deret waktu adalah serangkaian dari nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series ini mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu. Misalnya itu minggu, bulan, tahun dalam waktu yang teratur. Yang kedua yaitu analisis conjoint, merupakan analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan terhadap suatu produk dengan nilai kegunaan yang dimiliki berupa atribut-atribut produk tersebut. Yang ketiga yaitu analisis jalur. Analisis jalur atau analisis lintas, bisa juga disebut analisis lintasan, merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari analisis conjoint ini ada dua, yaitu yang pertama to determine the contribution of predictor variable and their levels in the determination of consumer preference. Artinya dengan pemahaman bahwa analisis conjoint ini ditunjukkan untuk menentukan nilai kontribusi variabel yang menjelaskan atau X dengan tingkatan atau level yang ada pada variabel tersebut, yang dapat menggambarkan keputusan preferensi atau pilihan atau kesukaan konsumen. Dengan analisis conjoint, kita dapat mendapatkan paket feature berupa apa dari produk yang paling disukai oleh konsumen. Misalkan itu harga, kemasan, rasa, bentuk, dan lain-lain. Tujuan yang kedua yaitu to establish a valid model of consumer judgment. Dengan pemahaman bahwa analisis conjoint ini ditunjukkan untuk membentuk suatu model yang terbukti sebagai model keputusan konsumen untuk memilih atau membeli produk atau jasa. Nah, bentuk model di sini sama halnya pemahaman kita terhadap model regresi. Dalam analisis conjoint, variabel-variabel dalam model ini merupakan specific feature atau level dalam variabel yang memiliki kontribusi besar terhadap preferensi konsumen pada produk atau jasa. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu analisis jalur. Tujuan-tujuannya yaitu yang pertama, analisis jalur memungkinkan seseorang melakukan analisis model-model yang lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh regresi linear berganda. Yang kedua yaitu analisis jalur juga dapat digunakan untuk mengetahui hubungan langsung, salah satunya melalui variabel intervening. Yang ketiga yaitu analisis jalur mempresentasikan hubungan kausal antara variabel dalam bentuk gambar agar semakin mudah dibaca. Dan analisis yang ketiga yaitu analisis time series memiliki beberapa tujuan, diantaranya deskripsi atau description. Jika ingin mempresentasikan karakter dari data yang dimiliki seperti kestasioneran, kebenaran komponen musiman, keberartian autokorelasi, maka tahap pertama dari analisis data deret waktu adalah menggambarkan peta data dan korelogram. Yang kedua, menerangkan atau explanation. Jika variabel data deret waktu lebih dari satu buah, maka telaahan dilakukan untuk menentukan apakah salah satu variabel dapat menjelaskan variabel lain sehingga bisa dibangun sebuah model regresi atau fungsi transfer. Untuk keperluan analisis data,
data deret waktu lebih lanjut. Sehingga jika datanya bivariat atau multivariat, maka bagaimana proses univariatisasinya? Yang ketiga, yaitu perkiraan atau prediction. Jika dimiliki sampel data deret waktu dan diinginkan perkiraan nilai data berikutnya, maka proses peramalan harus dilakukan. Peramalan adalah sasaran utama dari analisis data deret atau deret waktu yang prosesnya bisa berdasarkan karakter dari komponen data atau model regresi deret waktu. Yang keempat yaitu kontrol atau proses kontrol ini dilakukan untuk menelaah apakah model atau regresi, ramalan atau perkiraan yang ditentukan cukup baik untuk digunakan. Dalam statistika, sebuah model baik digunakan untuk peramalan jika dipenuhi modelnya cocok dan asumsinya juga dipenuhi. Sehingga proses kontrol terhadap model perlu dilakukan untuk menelaah dipenuhi tidaknya asumsi. Kecocokan bentuk model yang dibangun, ada tidaknya pencilan atau outliers yang analisisnya dapat dilakukan berdasarkan karakter, nilai residu, atau analisis varians. Pembahasan yang ketiga yaitu variabel dan data. Nah, jenis variabel dan data yang dianalisis di analisis conjoint itu variabelnya ada variabel dependent dan variabel independent. Nah, variabel dependent itu adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Nah, variabel dependent atau terikat ini sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Nah, disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Nah, variabel independen itu apa sih? Nah, variabel independen itu adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau terikat, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, dan dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Secara singkat bahwa variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lainnya. Nah, analisis yang kedua yaitu analisis jalur. Di analisis jalur ini variabelnya adalah variabel endogen, variabel intervening, dan variabel eksogen. Nah, variabel endogen yaitu variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Nah, yang kedua yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel. Walaupun begitu, variabel ini tidak bisa diukur dan diamati. Nah, yang ketiga yaitu variabel eksogen. Variabel eksogen itu variabel yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain, namun tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Nah, yang pembahasan yang kedua yaitu data. Data dari analisis conjoint itu ada dua kemungkinan, ada dua pilihan, yaitu data non-metrik maupun data metrik. Nah, data metrik itu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek. Nah, data ini yang termasuk di dalamnya adalah data dalam skala interval atau rasio. Dan sedangkan data non-metrik merupakan data kualitatif yang diperoleh dari pengkategorian suatu objek, dan data ini yang termasuk di dalamnya adalah data non-metrik. Dan jenis data dari analisis jalur itu ada dua kemungkinan juga, yaitu data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, biasanya dari BPS atau sumber yang terpercaya lainnya. Nah, pembahasan saya yang terakhir yaitu pembahasan istilah. Nah, istilah-istilah ini meliputi 3 analisis tadi, diantaranya yang pertama
analisis konjoin. Ada 3 istilah, yaitu atribut, level atribut, dan utility estimate. Atribut ini yaitu pertimbangan pelanggan dalam membeli sesuatu produk. Nah, yang untuk level atribut ini adalah tingkatan dari atributnya, dan utility estimate ini perkiraan kemampuan dari suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat atau kemampuan kepada pelanggan. Istilah yang dari analisis yang kedua yaitu analisis lajur. Ini ada 4 istilah, yaitu istilah model jalur. Nah, di model jalur ini ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara, dan tergantung kepada pola hubungan yang ditunjukkan menggunakan anak panah yang tunggal menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel eksogen atau perantara dengan satu variabel tergantung atau lebih. Nah, yang kedua yaitu variabel eksogen. Seperti tadi yang di pembahasan di variabel eksogen adalah dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak panah yang menunjukkan ke arahnya selain pada bagian kesalahan pengukuran. Nah, di variabel endogen ini ialah variabel yang mempunyai anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk di dalamnya ialah mencakup semua variabel perantara dan tergantung. Nah, istilah yang keempat yaitu koefisien jalur atau pembobotan jalur. Ini koefisien jalur ini adalah koefisien regresi standar atau disebut beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu. Nah, di time series itu juga ada 2 istilah, yaitu stasioner dan kointegrasi. Nah, sekumpulan data dinyatakan stasioner jika nilai rata-rata dan varians dari data time series tersebut tidak mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu, atau dengan kata lain rata-rata dan varians konstan. Dan pengertian dari kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang antara peubah-peubah yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linier antara perubah tersebut dapat menjadi stasioner. Demikian dari presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.